Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Sunggigilan. Dan di video kali ini saya akan membahas secara detail tentang pendaftaran IPDN tahun 2024 yang telah dibuka. Dan pada saat ini saya akan membahas langsung mengenai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ini dia suratnya, bisa teman-teman lihat. Surat edaran nomor 800.1.2.2/2290/SJ tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2024. Jadi teman-teman bisa lihat, ini surat ini dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2024. Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan bagi putra-putri warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peraja atau SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, sampaikan yang pertama, SPCP IPDN tahun 2024 dilaksanakan. Pendaftaran peserta calon peraja IPDN tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon siswa atau siswi taruni-taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara online atau daring melalui laman resmi ini, dikdin.bkn.go.id. Persyaratan dan jadwal SPCP IPDN ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran menteri ini. Oh, nanti ada lampirannya di belakang tentang jadwalnya. Kemudian pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2024 dapat dilihat di ini, halaman resmi di IPDN. Nanti teman-teman juga bisa mengecek langsung. Yang kedua, menyebarluaskan informasi, sosialisasi dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2024. Pendaftaran SPCP IPDN tahun 2024 tidak dipungut biaya. Ini sudah ditegaskan di surat edaran ini, tidak dipungut biaya, terkecuali pada tahapan seleksi SKD. Dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP SKD dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada halaman resmi dikdin.bkn.go.id sesuai kode billing yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, ini nanti ketika teman-teman selesai seleksi berkas kalau tidak salah akan masuk ke SKD. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat jadwalnya di bawah. Akan melakukan pembayaran untuk mengikuti SKD. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tes ini hanya biaya ketika akan mengikuti tes SKD. Selain dari itu tidak dipungut biaya sama sekali. Yang keempat, ini sudah ditegaskan lagi, biaya SPCP IPDN tahun 2024 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri tahun 2024. Jadi semua anggaran pelaksanaannya terkecuali yang SKD tadi sudah ditanggung atau sudah dibebankan kepada APBN dari Kemendagri. Yang kelima, dalam hal terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon peraja IPDN tahun 2024 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan. Jadi sudah ditegaskan teman-teman, adik-adik semua, jangan percaya sama siapapun. Teman-teman bisa mengikuti bimbel saja, mengikuti bimbel mana yang terbaik. Tapi ketika ada bimbel yang mengatasnamakan oknum itu, menjanjikan meloloskan, nah itu harus dipertanyakan. Jadi harus hati-hati. Yang keenam, pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN tahun 2024 dapat disampaikan melalui. Nah teman-teman, ketika ada hal seperti yang tadi itu yang saya sebutkan tadi, bisa langsung menanyakan atau mengklarifikasi di sini nih. Pertama, laporkan ke email SPCP IPDN. Baru di sini ada call center SPCP IPDN. Teman-teman bisa lihat. Selama teman-teman mengakses atau menghubungi pada jam kerja selama pendaftaran dari tanggal 15 sampai tanggal 6 Agustus 2024. Sekarang kita lihat lampirannya ya. Yang pertama, persyaratan peserta. Yang satu, persyaratan umum. Yang pastinya warga negara Indonesia. Yang B, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Januari 2024. C. Tinggi badan
bagi pendaftar pria 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Jadi di bawah itu ya, mohon maaf tidak bisa ya. Kedua, persyaratan administrasi. Di sini ada berijazah paling rendah SMA atau MA, termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2021 sampai dengan 2024. Ya, jadi sangat disayangkan ya untuk teman-teman adik-adik yang lulusannya tahun 2020 otomatis sudah tidak bisa. 2021 ke bawah udah nggak bisa lagi. Dengan ketentuan yang pertama, nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rapor dan nilai ujian sekolah. Seperti biasa sama dengan tahun-tahun kemarin. Nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya minimal 65 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Bagian B sini, bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan atau persamaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Ini bagi yang sekolah di luar negeri, SMA-nya di luar negeri. Kemudian bagian C sini, berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten atau kota pada provinsi tempat mendaftar secara sah, terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP elektronik, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, dikecualikan bagi orang tua, bapak atau ibu kandung, peserta yang lahir di tempat pendaftaran, dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua, dan atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, rekayasa, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi teman-teman persiapkan baik-baik ya. Kalau di sini seperti yang bahasa tadi, KTP elektronik disiapkan, KK disiapkan, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal. Jadi sudah dijelaskan juga minimal 1 tahun. Misalnya saya mau mendaftar dari DKI Jakarta, otomatis kita 1 tahun harus sudah tinggal di Jakarta terlebih dahulu. Dikecualikan ketika orang tua kita, bapak atau ibu kandung kita memang lahir di situ. Tapi harus dibuktikan juga dengan akta kelahiran atau surat penempatan pindah tugas orang tua. Seperti itu. Bagian D, surat keterangan lulus SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA MA lulusan tahun 2004 untuk dokumen awal persyaratan pendaftaran. Ini diperhatikan ya teman-teman, surat keterangan lulusnya ini. Bagian E, surat pernyataan bersedia menandatangani dan mengikuti perjanjian ikatan dinas lulusan IPDN di lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 10.000 serta mengetahui orang tua atau wali. Di sini ini biasanya sudah ada formatnya di website IPDN. Selanjutnya, bagian F, surat keterangan orang asli Papua khusus bagi peserta OAP ditandatangani oleh ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh kepala distrik per kabupaten atau kota pendaftaran yang dibuktikan dengan cap atau stempel bahasa. Kemudian bagian G, Fakta Integritas tahun 2004. Fakta ini sudah ada juga formatnya di spcp.ipdn.ac.id. Teman-teman bisa cek ke situ. Kemudian H ini alamat email yang aktif, ini sudah pasti. Kemudian I, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih, polos dengan latar belakang merah. Jadi untuk teman-teman, saya mengingatkan saja agar tetap memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan, jangan sepengalaman saya kemarin juga di tahun 2015, pada saat mendaftar, ada teman saya yang tidak lolos dikarenakan pas fotonya tidak sesuai dengan yang diminta di persyaratan, di mana yang bersangkutan tidak menggunakan kemeja berkerah. Jadi saya sarankan menggunakan kemeja berkerah warna putih, lengan panjang, dan latarnya juga menyesuaikan warna merah. Pada waktu itu teman saya, kalau tidak salah, pokoknya dia tidak menggunakan kemeja warna putih yang tidak berkerah. Jadi teman-teman adik-adik harus memperhatikan detail-detail kecil seperti ini.
Kalau bisa ini foto yang terbaru. Foto terbaru adik-adik semua agar bisa terlihat lebih fresh lah begitu. Oke. Kemudian ketiga ini persyaratan lain-lain. Nah, ini nih. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. D. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Nah, terkecuali ini dikecualikan biasanya ada, contohnya ada di teman-teman kita yang di Papua. Ada juga kemarin tuh adik di tingkat saya, junior saya, dikarenakan ada ketentuan adat di Papua, ada yang jarinya dipotong. Jadi jarinya itu sudah nggak ada. Sebagai tanda, kalau nggak salah itu sebagai tanda bahwa mengingat salah satu anggota keluarga meninggal dan dipotong jarinya. Itu ketentuan adat di sana. Jadi terkecuali untuk hal seperti itu. Kemudian C. Tidak bertato. D. Tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. E. Belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. F. Belum pernah diberhentikan sebagai pelajar IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. G. Apabila pendaftar dinyatakan lulus, maka pendaftar yang pertama tidak diperkenankan mengundurkan diri. Yang kedua, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Yang ketiga, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini teman-teman memang sudah harus siap. Tiba-tiba teman-teman pas zamannya ini teman-teman lulus disebar antara provinsi, kita tidak tahu kebijakan ke depan seperti apa. Tetapi setahu saya saat ini kebijakannya itu ketika kita lulus dari IPDN akan kembali ke daerah masing-masing, tapi disebarnya antara kabupaten kota di dalam provinsi, tidak lagi antara provinsi. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, karena kampus IPDN itu kan ada sekitar 7 kampus kalau tidak salah. Dan itu berdasarkan fakultas atau program studinya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik akan mendapatkan hak angket dan menulis itu ingin masuk di mana. Tapi nanti ujung-ujungnya dari kampus, pihak kampus akan menyeleksi tentunya, memilah-milah mana yang di kampus ini, mana yang fakultas ini. Jadi seperti itu. Yang kelima, bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Ini sudah pasti, sudah jelas. Yang keenam, bersedia diberhentikan sebagai pelajar IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin peraja sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan peraja. Ini sudah pasti ya, sudah jelas. Yang keempat, apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan didiskualifikasi. Ingat ya. Selanjutnya, pendaftaran peserta. Pendaftaran dilakukan secara daring atau online melalui laman resmi SSCASN BKN. Ini dikdin.bkn.go.id. Dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta dengan ukuran dan format tertentu sesuai dengan aplikasi yang termuat pada laman resmi SSCASN BKN. Sini nih. Jadi daftarnya di dikdin.bkn.go.id. Nah, ini nih yang jadwal pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2024. Yang pertama, pelamar mendaftar secara online atau daring. Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2024. Pelamar login dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Pelamar memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Ini semua nih di tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni. Untuk proses pendaftarannya ini ya. Dan pendaftarannya sudah pasti di dikdin.bkn.go.id. Kemudian pada tanggal 16 Mei sampai 17 Juni ini ada verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah. Jadi diverifikasi tuh dari pihak panitia. Kemudian akan diumumkan verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada tanggal 19 Juni 2024 pada laman resmi di dikdin.bkn.go.id dan juga di laman spcp.ipdn.ac.id. Yang ke-8, pelamar yang memenuhi persyaratan
verifikasi dokumen, administrasi pendaftaran, melakukan pembayaran. Nah, ini saya bilang. Ketika sudah lulus administrasi atau lulus berkas, selanjutnya akan mengikuti SKD nih. Jadi harus melakukan pembayaran tadi dulu. Yang penerimaan negara bukan pajak kalau tidak salah. Sesuai kode billing. Itu dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh BKN. Ke-9, pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD langsung mencetak kartu ujian masing-masing di bulan-bulan Juli. Kemudian pengumuman daftar nama peserta SKD. Ketika sudah bayar, sudah dapat kartu ujian, diumumkan juga pada bulan Juli di halaman Dikdin dan halaman SPCP IPDN. Tanggal 11, ulangi, pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 dilaksanakanlah SKD. Untuk tanggalnya ini belum dicantumkan. Lokasi berdasarkan yang ditunjuk oleh panitia. Jadi masih pada bulan Agustus lagi akan diumumkan hasil SKD-nya. Di halaman resmi ini lagi. Setelah lulus SKD, masuklah pelaksanaan tes kesehatan tahap 1. Pada bulan Agustus 2024, masih di bulan Agustus lagi. Nah, ini biasanya di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polda. Kalau kemarin saya di 2015 itu memang di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tergantung tempat masing-masing lah. Selanjutnya pengumumannya. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 pada bulan Agustus juga. Dan selanjutnya pelaksanaan tes psikologi, integritas dan kejujuran. Masih pada bulan Agustus 2024. Psikologi Polda. Kemudian pengumumannya masih pada bulan Agustus. Dan verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. Ini Agustus 2024 lagi. Tes kesehatan tahap 2, tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan. Ini semua di Rumah Sakit Bayangkara di Bidokes Polda. Selanjutnya, pengumuman hasil kelulusan akhir dan registrasi calon praja bertempat di IPDN Jatinangor. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini semuanya prosesnya dilaksanakan di daerah. Jadi bisa dikatakan pantuhir itu sudah tidak ada. Jadi teman-teman yang melaksanakan tes di daerah, laksanakan dengan baik-baik, dengan semaksimal mungkin, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Catatan, diharapkan peserta selalu update informasi pelaksanaan SPCP, antara lain mengenai perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes, dan informasi lainnya pada halaman resmi spcp.ipdn.ac.id. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk mendaftar masuk sekolah kedinasan itu di dikdin.bkn.go.id. Tapi ketika setelah mendaftar akan ada pengumuman jadwal dan sebagainya, itu akan diupdate di SPCP IPDN. Di sini nih, SPCP IPDN. Selalu pantau, nanti di sini nih yang belum tertera tanggalnya akan diupdate infonya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa, ini nih saya contohkan nih SPCP IPDN. Nah, ini tampilannya, tampilan halaman resmi dari spcp.ipdn.ac.id. Ini sudah ada petunjuk-petunjuknya juga, pengumumannya. Nah, ini yang dokumen tadi yang saya bilang, dokumen fakta integritas, suket OAP, surat pernyataan ikatan dinas. Ini sudah ada di sini, tinggal download. Nanti teman-teman adik-adik mengisinya. Kemudian kita ke bawah, ini persyaratannya yang saya sebutkan tadi. Alur pendaftarannya juga sudah di posting oleh website IPDN yang resmi SPCP. Kemudian ini tahapan pelaksanaannya seperti yang sampaikan tadi, SKD, tes kesehatan tahap 1, psikologi, dan pantuhir. Nah, ini yang saya bilang pantuhirnya pasti di daerah ini, sudah nggak di pusat lagi atau di Jatinangor. Nah, ini untuk kuotanya. Yang terpenting adalah kuota. Di sini bisa teman-teman adik-adik lihat ada 32 provinsi di sini selain wilayah Papua. Nah, ini provinsi Papua, Papua Barat, Papua Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kalau kita lihat di sini 32 provinsinya. Nah, saya kecilkan dulu. Pertama ada Aceh. Jadi untuk provinsi Aceh ada 26.
Sumatera Utara 36, Sumatera Barat 22, Riau 15, Kepulauan Riau 10, Jambi 14, Sumatera Selatan 20, Kepulauan Bangka Belitung 10, Bengkulu 13, Lampung 18, DKI Jakarta 9, Jawa Barat 30, Banten 11, Jawa Tengah 38, DI Yogyakarta 8, Jawa Timur 41, Kalimantan Barat 17, Kalimantan Tengah 17, Kalimantan Timur 13, Kalimantan Selatan 16, Kalimantan Utara 9, Bali 12, Nusa Tenggara Barat 13, Nusa Tenggara Timur 25, Sulawesi Selatan 27, Sulawesi Tengah 16, Sulawesi Utara 18, Gorontalo 10, Sulawesi Tenggara 20, Sulawesi Barat 10, Maluku 14, Maluku Utara 13. Jumlah yang untuk 32 provinsi yakni 571. Selanjutnya untuk Provinsi Papua, kita lihat ya. Nah, untuk di Provinsi Papua ini bisa teman-teman lihat di sini sudah dikategorikan per kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk kuota provinsinya ini, Provinsi Papua ada 6, OAP, non OAP-nya 5. Nah, untuk kabupaten-kabupatennya, kabupaten kota, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kepulauan Yapen, Membera Moraya, Sarmi, Supiori, Horopen, dan Kota Jayapura semuanya 2 semua. 22 orang. Jadi totalnya 24 orang asli Papua dan 5 non orang asli Papua. Totalnya 29. Selanjutnya untuk kabupaten atau provinsi Papua Barat. Sama juga. Di sini untuk kota provinsi ada 6, non OAP-nya 5. Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wendama, semuanya 222. Subtotal 20 OAP dan non OAP-nya 5. Total 25. Kemudian untuk Papua Barat Daya, provinsinya 6, non OAP-nya 5. Kabupatennya juga yang lain 222. Selanjutnya Papua Tengah, OAP-nya 6, non OAP-nya 5. Dan kabupatennya ini totalnya 22 dan ini 5 non OAP-nya. Jadi total keseluruhan 27. Dan Papua Pegunungan sama juga OAP dan OAP 6 dan 5, yang lainnya kabupaten 2. Totalnya 22 tambah 5 27. Dan Papua Selatan, sini ada 6 juga OAP-nya, non OAP-nya 5. Total untuk kabupaten juga ada 14 tambah 5 19 totalnya. Jadi kalau tidak salah jumlah semua untuk kuota ini 721. Jadi 5571 dan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan untuk provinsi 32 provinsi yang ini nih, ini kuotanya per provinsi, tidak ada kuota per kabupaten. Kalau seperti zaman senior-senior saya yang terdahulu ada per kabupaten, kalau tidak salah sekitar 3-5 orang per kabupaten. Cuma karena kuota secara keseluruhan IPDN sudah sedikit, otomatis sudah dibagi per provinsi kuotanya. Dan bisa teman-teman lihat di sini juga tidak bisa dipastikan apakah sudah ada kuota putri dan putra. Jadi bisa jadi di bagian provinsi Aceh laki-laki semua atau putra semua. Bisa jadi di Sumatera putri semua atau perempuan semua. Jadi untuk kuota ini kalau kita lihat tidak dijelaskan juga atau tidak diberi informasi apakah ini kuota untuk perempuan atau untuk laki-laki. Jadi ini kuota secara umum. Jadi tidak menutup kemungkinan di satu provinsi itu hanya ada perempuan semua, putri semua, atau hanya ada putra atau laki-laki saja semua. Jadi seperti itu. Ini yang jadwal yang saya bacakan tadi. Pengumumannya juga, nah ini keterangan belum tersedia. Ini menyesuaikan ketika pelaksanaan tes nanti. Pelaksanaan itu mulai tanggal berapa ya? Kalau di sini nih habis seleksi administrasi nih 19 Juni
Nanti 19 Juni akan diumumkan seleksi persyaratan administrasinya, siapa saja yang lulus. Oke teman-teman dan adik-adik semua, semoga dengan video pembahasan saya yang mungkin terlalu cepat ya atau apa, tapi semoga lah bisa membantu teman-teman dan adik-adik dalam mengikuti tes IPDN ini. Jadi sebagai informasi juga untuk adik-adik teman-teman, kalau sekarang nih dari tahun baru berapa ya, kalau pas zaman saya 2015, ketika pelaksanaan tes itu bisa kita ikut lebih dari satu sekolah kedinasan. Jadi misalnya kita lagi tes IPDN, kita bisa tes di STTD atau di sekolah kedinasan lain. Tapi sekarang pelaksanaan tesnya harus pilih salah satu. Semuanya itu digabung di Dikdin tadi, dikdin.bkn.go.id. Jadi daftar di situ, buat akun, dan harus pilih salah satu sekolah kedinasan. Kalau kemarin-kemarin di tahun-tahun yang lalu, jadi kalau misalnya gugur di sekolah kedinasan A, kita bisa lanjut di sekolah kedinasan B, seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan di sini, ini saya baru lihat nih, untuk pembayaran SKD tadi itu sebesar 100.000 per orang, sesuai dengan ketentuan PP nomor 2 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Jadi keseluruhan total pengeluaran biaya selama pelaksanaan IPDN itu hanya 100.000 saja, yakni untuk pelaksanaan SKD. Tidak ada yang lain-lain. Jadi saya tegaskan kembali untuk adik-adik semua, jangan percaya sama siapapun, oknum siapapun yang mengatasnamakan IPDN, mengatasnamakan pemerintah daerah, mengatasnamakan pemerintah provinsi atau yang lainnya. Jangan percaya, apalagi bimbel-bimbel yang menjanjikan akan lulus. Kalau bimbel-bimbel yang mempersiapkan diri menghadapi IPDN, tes IPDN, itu kita bisa percaya. Kalau bimbel yang ada embel-embel sudah pasti masuk, jangan percaya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik yang ingin mendaftar IPDN. Tetap semangat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Nanti di next video saya akan mencoba membuat tentang penjelasan tes kesehatan teman-teman dan adik-adik semua. Oke, sampai jumpa.